Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Media dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Informatika, kelas 4B. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem operasi komputer. Definisi. Menurut American National Student, sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan dua. Pengertian. 1. Secara umum, sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, serta perangkat lunak software, dan juga digunakan sebagai jurek daemon untuk program komputer. Sistem operasi juga memiliki penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan pemakaian memori, penyimpanan data, pemrosesan data, serta sumber daya yang lainnya. Beberapa tugas atau teks di atas seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau software. Namun, dengan adanya OS, maka software ini tidak perlu untuk mengerjakan teks tersebut. Bagian OS yang nantinya akan melakukan teks ini tersebut dikenal sebagai kernel. 2. Menurut ahli Lim Samsi, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi. Pengenalan. Secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian antara lain: 1. Mekanisme boot, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. 2. Kernel merupakan inti dari suatu OS. 3. Command interpreter atau shell berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. 4. Pustaka merupakan penyediaan kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Driver, fungsinya untuk bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Ada banyak sekali berbagai macam sistem operasi yang bisa kita jumpai. Beberapa contoh diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Windows. 2. MacOS atau Macintosh Operating System. 3. Linux. 4. Garuda OS atau buatan Indonesia. 5. Solaris. Sejarah. Menurut pendapat dari Tenenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang amat pesat serta dapat dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan, antara lain ialah sebagai berikut. 1. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Sistem operasi pada generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. 2. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS, Batch Processing System, yakni teks yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. 3. Generasi ketiga 1965 sampai 1960. Di generasi ketiga, perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak penggunaan dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user, banyak digunakan oleh user sekaligus. 4. Generasi keempat 1980-an sampai pasca 1980-an. Pada generasi keempat ini telah diperkenalkan adanya Graphical User Interface yang singkat sebagai GUI. Perkembangan tahun 2006 sampai 2007. 2000-an Unbreakable Linux, Oracle
turut membuat distro dengan basis Linux yang diluncurkan dari Red Hat Interface. ChipLoose, distro lokal juga ikut bermunculan pada tahun ini. Bahkan majalah Chips yang sudah lebih banyak memberikan pembahasan mengenai Windows tak ketinggalan membuat distro Linux dengan nama ChipLoose yang diluncurkan dari distro lokal bernama VC Linux dari keluarga VC Linux OS varian Madriva. ChipLoose adalah distro lokal pertama yang didistribusikan dalam bentuk format DVD. 2007, Vista Microsoft meluncurkan Windows Vista. Windows Vista sudah memperkenalkan adanya fitur 3D Editoscope dengan pemakaian sidebar, Aeroplus, dan Philips 3D. Namun sayangnya semua fitur di atas harus dibayar mahal dengan keperluan spesifikasi komputer yang amat tinggi. Tahun 2014 sampai 2015. Windows 10 merupakan OS terbaru yang diluncurkan oleh Microsoft. Windows 10 memiliki tampilan Windows yang paling lengkap serta menyeluruh daripada versi Windows sebelumnya, sehingga lebih pantas untuk dinamakan Windows 10 sebab 10 merujuk kepada angka kesempurnaan. Windows ini telah diperkenalkan di tanggal 30 September 2014 serta dirilis pada tahun 2015. Evolusi OS 1. Sistem batch, yakni dalam mengumpulkan teks perintah atau kegiatan yang sejenis untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Sistem time sharing, serta juga disebut dengan multitasking, yang mana eksekusinya oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara teks. 3. Sistem personal komputer. Sistem personal komputer tercipta dengan adanya hardware yang semakin murah serta kecenderungan komputer yang digunakan sebagai single user. 4. Sistem terdistribusi. Tiap-tiap sumber daya bisa dibagi dengan pemakaian pada seluruh komputer yang bergabung di dalam suatu sistem. 5. Sistem real-time. Real-time system adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat untuk batas waktu yang sudah ditentukan. Apabila maka akan terjadi kegagalan atau degradasi performansi di dalam sistem. Tujuan dalam mempelajari sistem operasi supaya bisa merancang sendiri dan juga bisa memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai dengan keperluan kita, supaya bisa memiliki alternatif dari sistem operasi yang akan digunakan serta memaksimalkan pemakaian sistem operasi supaya konsep serta teknik sistem operasi bisa diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Fungsi. Sistem operasi mempunyai berbagai fungsi vital yang ada di dalam komputer. Berikut ini merupakan beberapa fungsi sistem operasi, antara lain. Resource Manager merupakan pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasinya, sebagai contoh CPU, memori, disk drive, serta perangkat yang lainnya. Koordinator mengkoordinasi sekaligus menyediakan fasilitas sehingga kegiatan yang kompleks bisa diatur serta dapat diproses secara berurutan. Interface atau tatap muka merupakan sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami serta bersahabat. Guardian menyediakan akses kontrol serta tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data dan juga program. Optimizer merupakan penjadwalan masukan atau input yang dilakukan oleh user, proses komputasi, pengaksesan basis data, serta penggunaannya. Gatekeeper berfungsi untuk mengendalikan hak akses user dalam mengendalikan yang berhak untuk masuk ke dalam sistem serta mengawasi apa saja yang akan dilakukannya. Akuntan berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pemakaian memori, pemanggilan I/O, distro, serta waktu koneksi terminal. Server berfungsi untuk melayani user komputer, pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasinya, sebagai contoh CPU, memori, disk drive, serta perangkat lainnya. Jenis-jenis berdasarkan dengan jumlah user serta program yang dijalankan, sistem operasi dibagi menjadi 4 jenis, antara lain. 1. Single user single tasking. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.